Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kembali kepada yang kami hormati Ketua Umum Masbisindo periode 2021-2024, 2024-2025 sekaligus Direktur Utama BRI Bapak Heri Gunardi. Selamat datang kembali Bapak di The Tower, kantor pusat Bank Syariah Indonesia.
Bapak Ibu sekalian, seluruh tamu undangan serah terima jabatan Ketua Umum Asbisindo, mohon izin sesaat lagi rangkaian acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di kantor pusat Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan berkah, kesehatan dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul tepat pada hari ini di hari Rabu 24 September 2025, tentunya dalam acara Serah Terima Jabatan Ketua Umum Asbisindo periode 2024-2027. Luar biasa semangatnya, tentu Bapak Ibu sekalian hadir di sini untuk bersilaturahim, bertatap muka satu dengan yang lain. Dan juga tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi saya Andri dapat berada di tengah Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mohon izin untuk dapat menyapa secara khusus kepada yang terhormat Ketua Badan Pengawas Asbisindo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengawas dan Antara, Bapak Mulyaman D. Haddad. Assalamualaikum Bapak. Kemudian yang kami hormati Ketua Umum Asbisindo periode 2021-2024 dan 2024-2025 sekaligus Direktur Utama BRI Bapak Heri Gunardi. Selamat datang kembali di BSI Bapak. Hadir juga bersama dengan kita Sekretaris Jenderal Asbisindo Bapak Kokote Rahmadi beserta jajaran pengurus DPP Asbisindo. Yang kami hormati Ketua Dewan Pakar Asbisindo dan anggota Dewan Pengawas Syariah BSI Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat MBA MH. Assalamualaikum Bapak. Yang kami hormati Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia Bapak Muhajir Effendi beserta seluruh jajaran Dewan Komisaris BSI. Yang kami hormati Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Bapak Anggoro Eko Cahyo beserta seluruh jajaran Direksi dan SVP Bank Syariah Indonesia. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu pimpinan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta tentunya seluruh tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya untuk menambah keberkahan rangkaian acara, sejenak marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Fikri Nur Hadi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl Innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala keberkahan, baik yang menjejakan ataupun kita semua yang mendengarkan. Hadirin yang berbahagia, perjalanan sebuah organisasi tidak terlepas dari kerja keras, dedikasi, dan estafet kepemimpinan yang terus berlanjut. Demikian pula Asbisindo, yang merupakan rumah silaturahim bagi bank-bank syariah Indonesia, dengan misi meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah melalui bidang bisnis, edukasi, regulasi, penguatan BPRS, sosial, dan komunikasi. Dan sebelum memasuki prosesi sertijab, sejenak marilah kita saksikan video Journey Asbisindo berikut ini.
Ladies and gentlemen, this is Asbisindo. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya capaian luar biasa dari Asbisindo hingga saat ini tidak lepas dari peran, kontribusi, dan kepemimpinan para pengurus. Untuk itu, marilah kita simak sambutan oleh Ketua Umum Asbisindo periode 2021-2024 dan 2024-2025, sekaligus Direktur Utama BRI. Kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Heri Gunardi. Kami persilakan. Kayaknya panggungnya kenal nih saya, panggungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa man wallaha ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ketua Badan Pengawas Asbisindo, yang juga Wakil Ketua Badan Pengawas Danantara, Bapak Mulyaman Haddad, beserta anggota Badan Pengawas Pak Igi Aksin juga hadir, Badan Dewan Pakar, ya, jadi Pak Prof. Dr. Hidayat hadir, dan juga Prof. Jai mungkin nggak hadir ya hari ini. Dan tentunya seluruh pengurus pimpinan pusat Asbisindo yang hadir dan juga yang tidak hadir, yang tentunya sudah bekerja keras selama 2 periode ini. Tidak lupa saya ingin juga menyapa Komisaris Utama BSI, Bapak Profesor Muhadjir Effendi beserta seluruh jajaran Komisaris BSI, Bapak Anggoro, Direktur Utama, Wadirut Pak Bob, ya masih tetap Wadirut kan Pak Bob ya, setia mengawal BSI beserta seluruh jajaran direksi, apalagi yang belum ini, hadirin sekalian, Dirut dan juga direksi BUS, ya, dan juga UUS yang hadir pada siang hari ini. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat bisa hadir di acara serah terima jabatan Ketua Umum Asbisindo. Dari saya ke Pak Anggoro kan gitu ya. Jadi generasinya, generasi ke generasi bisa berjalan dengan baik. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga. Semoga kita mendapat syafaat hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau menyimak video tadi yang diputar ya, alhamdulillah pada 1 Februari 2021 setelah melalui proses merger, saya ditunjuk menjadi Direktur Utama BSI yang pertama. Jadi yang pertama itu selalu diingat ya. Siapa yang pertama ke bulan, masih ingat kan? Siapa yang ketiga udah nggak ingat ya? Nggak bercanda ini bercanda. Ya, jadi waktu itu ditunjuk menjadi Direktur Utama sekalian juga sebagai Ketua Umum Asbisindo. Nah, kita waktu itu senang ya, kita melakukan transformasi Asbisindo. Kita tahu ini adalah rumah silaturahmi ya para pejuang syariah, saya bilang waktu itu, baik itu yang berada di Bank Umum Syariah dan juga di UUS dan juga termasuk BPR Syariah. Cukup banyak kita jumlahnya. Dan alhamdulillah organisasi ini berkembang dengan baik dan semakin ke sini semakin menunjukkan perannya menjadi partnernya regulator dan juga kiprahnya semakin baik. Nah, ini mungkin titip untuk kita terus dorong, terus pertahankan agar terus lebih baik lagi. Dan waktu periode pencalonan Dewan Komisioner OJK yang lalu Pak, banyak juga yang minta surat rekomendasi dari Asbisindo. Tapi nggak usah kita sebut, tapi ada yang berhasil juga jadi anggota Dewan Komisioner. Mungkin nanti kalau 2029 berakhir, Pak Anggoro siap-siap aja bikin surat gitu. Ya, iya rekomendasi pasti Pak. Kalau nanti Pak Igi mencalonkan gitu misalnya. Misalnya gitu, ini kan namanya misal ya. Misal.
dalam perjalanan ya, saya 4,5 tahun kurang lebih menjabat dan udah banyak ya kita lakukan ya. Kita juga melihat bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia sudah semakin baik. Tadinya dari market share hanya 6,45%, sekarang sudah meningkat lebih dari 7,5%. Jadi satu capaian yang bagus. Jadi kalau istilah saya itu kan gini bilang, syariah itu size does matters. Ya, karena kalau size-nya kecil, itu kita mau ngapa-ngapain juga susah. Makanya Undang-Undang P2SK, OJK mengharapkan kalau yang size-nya sudah cukup, ayo integrasi atau merger gitu. Kita membuktikan bahwa dalam perjalanan dengan BSI ini hadir ya, dengan modal yang besar, infrastruktur yang kuat ya, cabangnya banyak, customer base-nya lebih dari 22 juta, itu memberikan ruang gerak untuk tumbuh yang lebih cepat dibandingkan dulu waktu dia sendiri-sendiri. BRI Syariah, BNI Syariah, BSM, Bank Syariah Mandiri. Ya, saya masih ingat waktu merger itu nih Pak Ngatari nggak ikut lagi, udah keluar dari SBSindo kali ya. Ya Pak Ngatari itu Pak, waktu merger kan saya bilang gini, kumpulin Neraca kita mau digabung. Pak, saya boleh nggak supaya kelihatan manis, saya laba lah, sedikit laba, maksudnya BRI Syariah. Kalau nggak laba ya nggak usah laba, nggak apa-apa. Nggak Pak, saya laba. Saya reverse cek KPN saya katanya. Saya masih ingat tuh, ya sudahlah gitu, bolehlah dikit-dikit gitu ya. Supaya bisa kelihatan positif gitu. Tapi itu memang, saya bilang Pak, kalau ini bank ini, BRI Syariah ini kalau nggak ikut merger, 2 tahun, setahunnya kolaps saya bilang gitu. Karena IT-nya mati terus gitu. Ini yang dari BRI Syariah tahu tuh. Mati gitu 3 hari, 4 hari, tapi nggak ada yang nyari Pak. Coba kalau BSI sekarang, kalau terjadi apa-apa. Bisa gaduh dunia persilatan ya. Kenapa? Karena customer base-nya udah mulai banyak dan loyal customer-nya termasuk yang fanatik customer ya. Itu banyak banget gitu, apalagi Aceh. Ya saya udah tahu kalau misalnya ada IT problem BSI zaman dulu Instagram saya pasti kena tuh Pak. Orang Aceh itu nyerang terus ke situ. Ya udah apa boleh buat, kita harus perbaiki. Nah, dengan besar ini tentunya bisa menjadi lokomotif untuk menarik gerbong yang ada di belakang ya. Jadi memang seperti tadi di bawah naungan SBSindo, saya lupa menyapa Pak Tomo tadi yang luar biasa. Pak Tomo berdiri, ini direktur eksekutif yang tidak tergantikan Pak. Ketua umum boleh ganti ya, tapi Pak Tomo nggak boleh ganti gitu. Ada terus ya, tapi banyak jasanya. Ini memang penting ya, sama satu lagi ya kompak Pak, solid ya, saling bantu supaya bisa terus naik kelas ya. Karena gini, potensi market syariah ini besar banget gitu ya. Karena bayangkan Indonesia ini negara dengan penduduk muslim hampir 87%. Ini nggak ada. Ini sebenarnya kita ini kayak di BRI itu Pak, nasabahnya nasabah syariah juga yang banyak sebenarnya. Iya, cuman karena belum insaf dia belum balik ke syariah. Gitu. Ya, jadi saya rasa ke depan saya yakin ya SBSindo ini makin maju. Nah, sesuai dengan Munas kita terakhir, kalau nggak salah bulan November ya tahun lalu 2024, ya kita sepakati bersama supaya nggak ada Munas lagi ya Pak Tomo ya. Jadi sepakati waktu itu pengurus semua sepakat bahwa kalau dirut itu berganti, ya dirut saya waktu itu berganti, pindah atau gimana, atau habis termnya, nanti secara automatically dirutnya BSI yang baru akan menjadi ketua umum gitu ya. Jadi ini aklamasi bukan paksaan ya, bukan hostile takeover gitu bukan ya Pak ya. Ya itu seperti itu keputusan Munasnya, dan kebetulan tanggal 16 Mei yang lalu, saya sampai hafal hurufnya BSI, ingat saya 16 Mei yang lalu Pak Anggoro sudah diamanahkan untuk melanjutkan estafet di BSI. Jadi pada hari ini saya mohon pamit gitu ya. Mohon pamit karena hari ini pegang 3 asosiasi. Ketua Perbanas, caretaker Ketua Himbara, dan Ketua SBSindo. Ini semua Bank Indonesia ini sekarang orangnya 1 gitu. Gawat itu ya. Jadi saya mohon pamit. Saya banyak ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, teman-teman di pengurus, baik pengurus pusat maupun di daerah yang sudah bekerja dengan baik ya. Bisa membawa SBSindo semakin diperhitungkan saat ini dan juga di saat yang akan datang. Saya juga mohon maaf kalau selama kita bergaul,
Kalau mungkin selama kepemimpinan saya mungkin ada hal-hal yang kurang baik, saya mohon maaf dan semoga kita semua tetap menjaga silaturahmi. Jadi katanya sekali syariah tetap syariah gitu Pak. Jadi jangan khawatir. Nama saya masih ada tuh di WA grup silaturahmi syariah masih ada. Ya, belum keluar kok. Dan saya masih hafal ayat-ayat juga. Cuman kalau sekarang kemarin ada tamu saya datang. Masuk ke ruangan tamu, ketemu saya pas jam azan asar. Wah, ini kok ada azan di sini? Ini Bank Syariah ya katanya. Ternyata di BRI itu, saya nggak tahu apa karena saya datang ke sini mereka bikinin, saya nggak ngerti juga. Tapi paling tidak kan membawa aura yang positif gitu ya, untuk mengingatkan waktu sholat. Jadi di BRI itu sama Pak, nuansa seperti di BSI juga. Jadi kalau jam 10 lagu Indonesia Raya, hampir jam 12 itu azan lohor, nanti jam 3 lewat itu azan asar, maghrib, isya. Kalau kita sampai malam sana, sampai isya kita dengar azan juga gitu. Jadi boleh juga gitu ya. Tapi kan nggak pakai syariah di belakangnya Bank Konven. Tapi perilakunya seperti itu syariah. Jadi Pak Anggoro hari ini akan resmi mengemban tugas menjabat sekaligus Dirut BSI dan juga Ketua Umum Asbisindo. Lengkap Pak gitu ya. Nanti biasanya gitu Pak, kalau kita ada undangan OJK, ya kan, undangan dari BI, itu ketua asosiasi itu lebih depan duduknya dari dirut-dirut gitu. Nah, serius ini. Ada satu kesempatan gitu Pak, diundang itu sama Bank Indonesia, saya lihat kok teman-teman saya di belakang, Pak Roy ke Pak DJ di belakang semua, saya di depan gitu. Saya bilang, dadah gitu. Ketua asosiasi. Ya, tapi sekarang saya masih depan juga karena ketua Perbanas Pak gitu. Nggak di belakang juga gitu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu semua atas kerjasamanya. Kalau mau diundang, kalau ada acara diundang boleh juga, nggak apa-apa. Ya, jadi saya belum lupa kok sama syariah, masih ingat. Karena ada Pak Hidayat di belakang selalu mengingatkan, Bapak nggak boleh meninggalkan syariah katanya. Walaupun ikut mendorong dari belakang katanya gitu. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Heri Gunardi untuk tetap berada di atas panggung. Kami turut mengundang Bapak Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, untuk menuju ke meja penandatanganan. Sertijab ini dilaksanakan berdasar keputusan hasil Munas Asbisindo pada tanggal 6 November 2024. Selanjutnya kami persilakan Bapak Heri Gunardi dan Bapak Anggoro Eko Cahyo untuk bersiap dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan Bapak Heri Gunardi dan Bapak Anggoro Eko Cahyo untuk menandatangani dokumen serah terima jabatan. Berikan aplaus tepuk tangan paling meriah Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan penandatanganan ini maka Bapak Anggoro Eko Cahyo secara resmi telah menjadi Ketua Umum Asbisindo periode 2025-2027. Sejenak kita dokumentasikan terlebih dahulu momen bersejarah pada kesempatan hari ini. Dilanjutkan dengan bersalaman sebagai bentuk estafet kepemimpinan dari Asbisindo. Terima kasih, mohon berkenan tetap di atas panggung. Kami turut mengundang Ketua Badan Pengawas Asbisindo Bapak Mulyaman Dehadat bersama Sekjen Asbisindo Bapak Kokote Rahmadi berkenan menyerahkan cenderamata kepada Bapak Heri Gunardi. Mewakili seluruh anggota Asbisindo, kami sampaikan sekali lagi terima kasih atas dedikasi dan kontribusi dari Bapak Heri Gunardi dalam memajukan perbankan syariah, terkhusus melalui kepemimpinan di Asbisindo. Mohon izin kita berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan kita berfoto bersama untuk kita abadikan momen bersejarah pada hari ini. Terima kasih Bapak Heri Gunardi, Bapak Mulyaman Dehadat dan Bapak Kokote Rahmadi. Kami silakan kembali duduk dan mohon izin kepada Bapak Anggoro Eko Cahyo kami persilakan untuk langsung memberikan sambutan. Bapak Ibu sekalian, kita sambut inilah Direktur Utama BSI sekaligus Ketua Umum Asbisindo periode 2024-2027 Bapak Anggoro Eko Cahyo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas Asbisindo, Bapak Mulyaman Hadad, beserta anggota Dewan Pengawas yang hadir, Pak Egi. Yang saya hormati Ketua Asbisindo periode 2021-2025, Pak Heri Gunardi, sekaligus Dirut BRI, Ketua Perbanas, apalagi tadi Pak? Himbara. Paling tidak hari ini berkurang satu ya Pak, Asbisindonya berkurang satu. Ketua Dewan Pakar Asbisindo, Bapak Kiai Muhammad Hidayat, beserta Dewan Pakar yang hadir. Komisaris Utama, Pak Muhajir Effendi, beserta komisaris yang hadir hari ini. Rekan-rekan direksi, Bapak Ibu Direksi Bank Umum Syariah, UUS dan BPRS yang tergabung dalam Asbisindo, dan pengurus Asbisindo. Tadi Pak Tomo nggak boleh terlewat katanya ya, Pak Tomo, Direktur Eksekutif, dan Pak Koko. Puji syukur dari Allah karena hari ini setelah terima jabatan Ketua Asbisindo dari Pak Heri kepada saya, mudah-mudahan ini amanah yang terus bisa kita dorong. Tadi kita lihat banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pak Heri dan para pengurus. Tentu saja ini bagian yang perlu kita jaga. Karena apa? Bank Syariah tantangan masih banyak. Dan dengan silaturahmi yang kuat, rumah silaturahmi ini mudah-mudahan kita bisa terus memperkuat Bank Syariah Indonesia. Oh iya juga selamat datang BSN ya, Bank Syariah Nasional ya, baru bergabung ya. Oh iya. Selamat bergabung anggota baru. Jadi kalau ditanya sama wartawan selalu begini, gimana Pak Anggoro dengan ada Bank Syariah baru gimana? Saya bilang ya tambah seru aja, ya kan? Semakin banyak yang mengedukasi, semakin baik. Jadi artinya karena populasi besar ya tentu kita perlu banyak-banyak sama-sama mengedukasi. Bapak Ibu semua, sebagaimana tadi disampaikan Pak Heri, dalam musyawarah nasional 6 November yang lalu, telah disepakati kepemimpinannya adalah ex officio dari BSI. Jadi dengan rasa syukur dan bangga saya bisa mendapatkan amanah ini, tentu saja bersama-sama Bapak Ibu semua, dukungan ini saya perlukan agar apa? Agar kita bisa memperkuat bangsa Indonesia. Kita sadar bahwa banyak tantangannya. Tantangan pertama, literasi kita tinggi, inklusi kita rendah. Literasi 43%, inklusi cuma 13%. Jadi ini memang butuh sama-sama kita dorong. Karena masyarakat sudah paham, tapi ternyata masih belum mau ke Bank Syariah. Jadi PR-nya, saya rasa dengan kita bergabung di Asbisindo, kita bisa sama-sama mencurahkan pemikiran, juga bisa appeal kepada regulator kalau memang kita butuh regulasi yang mendukung, dan tentu saja ini butuh napas panjang. Karena jumlah outlet kita baru 1.800, tapi bank konvensional udah 20.000. Jadi nggak mudah memang tadi kalau kita bicara mau ngejar market share tembus 10%, di mana setiap hari ada 20.000 cabang bank konven yang tetap penetrate pasar, dan kita cuma 2.000. Nah inilah perlunya Asbisindo semakin kuat untuk koordinasi. Tadi Pak Heri juga pesan kompak, solid, saya rasa itu poin yang penting. Jadi yang menarik hari ini kita bicara memperkuat Bank Syariah, tapi di depan kita ada Ketua Perbanas dan juga Himbara, jadi Bank Konven, jadi nggak apa-apa, ini seru jadi forum hari ini ya, ada yang konven dan syariah bersama-sama. Yang kedua tentu saja bagi kami di BSI sebagai bank syariah terbesar, Pak Komu juga selalu menyampaikan, ayo ajak bank-bank syariah yang lain untuk maju bersama, terutama BPRS. Tentu saja niat ini tentu kami tanggapi positif, karena kita tahu di setiap daerah punya BPRS yang rasanya inovasi-inovasi bisa kita kerjasama. Mungkin aplikasi bisa kita share juga. Jadi poinnya adalah kami di BSI siap, dan di Asbisindo tentu saja kita sama-sama siap untuk memperbesar bangsa Indonesia. Bapak Ibu, kita memang diharapkan mendorong ekosistem halal. Dan inilah yang menjadi tantangan kita bersama, bahwa UMKM fokus yang kita garap ini tidak mudah. Jadi sama-sama kita edukasi. Pilihan-pilihan diksi yang selama ini mungkin sulit, saya rasa kita perlu permudah, karena kadang-kadang istilah-istilah syariah nggak mudah, sehingga menyebabkan nasabah kadang-kadang mundur duluan dengan istilah-istilahnya. Jadi ayo sama-sama kita permudah, komunikasi lebih baik. Jadi terakhir dari saya, mari kita sama-sama jaga kompakan, perkuat kolaborasi, dan juga mengedepankan ukhuwah, agar kita bisa sama-sama
menjaga, membawa amanah besar ini menjadi bank syariah atau ekonomi syariah yang terbesar di dunia. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama yang baik bisa kita jaga, amanah dari para pengurus dan seluruh anggota bisa kita tunaikan dengan baik. Oh iya, saya lupa tadi sempat bahas juga mengenai BPKH, mudah-mudahan kita bisa bahas juga BPKH dengan baik. Karena kita tahu kalau itu nggak kita kelola dengan baik, mungkin akan ke depannya kurang menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Jadi mari kita jaga bersama, kita maju bersama, kita fight bersama untuk ekonomi syariah Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Asbisindo periode 2025-2027 sekaligus Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Bapak Anggoro Eko Cahyo atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, untuk melengkapi rangkaian acara hari ini, mari bersama kita dengarkan arahan dan wejangan dari Ketua Badan Pengawas Asbisindo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara. Kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Mulyaman D. Haddad, kami persilakan. Saya menyiapkan sedikit catatan untuk acara ini. Jadi tadi habis subuh apa yang kira-kira mau saya sampaikan, saya buat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, ini urutan menjadi penting. Saya mulai dari urutan yang paling senior dulu, Pak Prof. Muhajir. Beliau guru saya, jadi senior saya dalam berorganisasi dan lain sebagainya. Jadi terima kasih dan selamat bertugas Prof. Muhajir. Kemudian saya ingin menyapa Pak Heri Gunardi. Beliau ini tadi saya pikir-pikir ya, rupanya dia paling senior di antara bankers yang ada di Indonesia saat ini. Ya. Silakan bandingkan dengan dirut yang mana saja Bang. Saya kira Pak Heri sekarang yang paling senior, oleh karena itu wajar kalau semua asosiasi diminta di. Kemudian Pak Dirut BSI, beserta pengurus Asbisindo yang saya hormati, Pak Kiai, hadirin sekalian atau rekan-rekan sesama Dewan Pengawas dan Dewan Pakar dan lain sebagainya yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menyaksikan serah terima jabatan. Satu hal yang ingin saya garis bawahi, apa pentingnya Asbisindo bagi kita, ya. Karena ada dua hal aja biar sederhana nanti yang ingin saya sampaikan. Pertama, bagaimana kita bisa mengoptimalkan peran Asbisindo. Yang kedua, nanti tentu saja tadi sudah disinggung oleh Pak Dirut terkait dengan apa upaya kita untuk meningkatkan literasi dan inklusi yang berdasarkan survei terakhir itu masih relatif rendah, ya. Jadi dua hal itu yang ingin saya sampaikan ya. Mengenai asosiasi ini. Asosiasi ini sebetulnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri Gunardi. Tempat kita berjamaah sebetulnya untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama. Di lapangan mungkin kita bersaing. Tapi dalam forum seperti ini tentu saja kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong industri keuangan syariah bisa lebih maju ke depan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin tadi sudah banyak dilakukan oleh teman-teman di Asbisindo, tapi saya kira agenda-agenda tertentu terutama yang terkait dengan upaya meningkatkan literasi dan inklusi itu mungkin bisa jadi concern bersama. Bukan cuma concern BSI atau concern BSN atau concern bank-bank lain, itu menjadi concern bersama. Nah, yang menjadi concern bersama ini mestinya mungkin mendapat prioritas dari apa yang menjadi tugas Asbisindo kita.
Bila perlu kita urunan untuk membuat agenda atau program yang kemudian menjawab tantangan bersama kita. Terutama mungkin terkait dengan persoalan inklusi ini. Kita sering mendengar 280 juta penduduk itu dalam banyak kesempatan. Tapi itu kan baru potensial demand ya. The real demand-nya mungkin ya seperti hasil survei kurang lebih 25% dari itu. Ya. Nah, bagaimana kemudian meningkatkan ini agar kemudian kita punya basis customer yang semakin hari semakin besar itu bisa kita wujudkan. Karena kita akan di sini-sini saja, we are going nowhere istilahnya. Kalau kemudian basis customernya segitu-segitu aja. Ya mungkin kita bisa hidup, tumbuh normal begitu, tapi yang konvensional juga tumbuh pesat dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak kemana-mana istilahnya. Nah oleh karena itu saya mungkin menyarankan kepada Aswisindo, terutama kepada teman-teman anggota Aswisindo, untuk kita sama-sama mengidentify apa yang menjadi concern bersama dan kemudian membuat agenda kira-kira seperti apa yang perlu kita lakukan. Ya. Jadi kalau dikatakan apakah persoalannya cuma literasi dan inklusi, ya enggak juga. Banyak yang tadi sudah banyak disampaikan. Tapi inklusi dan literasi ini betul-betul very fundamental. Ada yang mengatakan seperti telur sama ayam, ini mana dulu kita create our own performance gitu untuk menciptakan new customer atau kita create new customer untuk membuat kita bisa tumbuh lagi. Jadi ada yang berpendapat begitu. Tapi saya mengatakan inklusi dan literasi menjadi basis betul untuk kemudian tumbuh kembangnya inisiatif lain, termasuk kebutuhan untuk melakukan inovasi, teknologi dan lain sebagainya. Jadi selain isu-isu rendahnya literasi dan inklusi, saya sebetulnya atau kita sama-sama melihat bahwa ada isu-isu lain di bidang peraturan. Mungkin kita bisa memberikan masukan kepada regulator ya. Apa yang kira-kira perlu kita perbaiki atau diperbaiki agar kita punya ruangan untuk bernafas yang lebih besar. Saya kira semangatnya hari ini adalah semangat memudahkan. Saya percaya betul semangat yang ada di Kementerian Keuangan, semangat yang ada di OJK, semangat yang ada di Bank Indonesia hari ini tone-nya itu adalah tone untuk memudahkan, tidak untuk menyulitkan. Jadi kalau ada landasan teoritis atau landasan rasional yang mengatakan bahwa ini perlu dilonggarkan, yang ini juga perlu dilonggarkan, yang itu juga perlu dilonggarkan untuk tujuan yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat banyak, saya kira tidak ada alasan untuk ditolak begitu. Itu feeling saya seperti itu. Oleh karena itu kalau misalnya Asbisindo bisa mengidentifikasi aturan apa yang diperlukan yang selama ini menghambat ya ataupun mengganggu gitu kinerja industri keuangan syariah, itu bisa disampaikan dengan kajian akademis bila perlu yang memadai sehingga kemudian regulator bisa mempertimbangkan ini sebagai sesuatu yang memang fundamental untuk diperhatikan. Jadi literasi penting, inklusi penting, regulasi juga kemudian menjadi penting. Kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, saya kira suara asosiasi itu betul-betul menjadi penting. Kemudian tentu saja selain ada isu-isu dua itu, isu bagaimana internal masing-masing kita kelola itu saya kira sudah kita pahami betul. Tidak mungkin kita bisa perform baik kalau kita tidak menanamkan sesuatu yang baik pada tempat kita masing-masing. Dan tentu saja ini betul-betul mulai dari isu governance, isu manajemen risiko, isu dan lain sebagainya. Menurut saya kita sudah hafal lah itu, tapi menurut saya itu menjadi juga yang paling penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya kembali ke literasi, kalau literasi dan inklusi, katakan literasinya masih lemah begitu, itu kita tidak kaget kalau kemudian banyak skeptis orang terhadap apapun yang ditawarkan oleh kita, karena persoalan edukasi yang masih terbatas. Nah kalau kemudian ini
fundamental dan ini signifikan, saya kira ini akan sangat mengganggu pertumbuhan industri keuangan syariah pada masa-masa yang akan datang. Jadi saya kira kita 10 tahun terakhir ini mungkin menyaksikan bagaimana pertumbuhan keuangan syariah. Tadi disampaikan kalau dari segi market share kan tidak terlalu signifikan, ya. Tapi kita tahu sebetulnya apa penyebabnya. Nah, oleh karena itu kita redefine lagi atau re-identify lagi apa penyebabnya, dan kemudian kita buat agenda yang baik untuk istilahnya menyelesaikan, kalau istilah Pak Menteri Keuangan sekarang itu debottlenecking, hal-hal yang mengganggu yang kira-kira perlu kita lakukan agar kemudian industri keuangan syariah ini bisa tumbuh dan berkembang, bahkan memberikan kontribusi. Harus ada, nah ini yang menurut saya kita harus pikirkan, harus ada narasi baru bagaimana keuangan syariah ini akan kita perkenalkan kepada pemerintahan baru hari ini. Apa sih sebetulnya yang mau kita jual kepada Pak Presiden, ya, terkait dengan keuangan syariah ini? Menurut saya harus ada narasi baru yang kemudian harus kita pikirkan bersama. Ini bukan kepentingan 1-2 bank, tapi ini kepentingan bersama. Apa yang kira-kira narasi harus kita susun agar kemudian kita punya istilahnya winning proposition, ya, proposisi unggul, ya, dari keuangan syariah ini yang harus kemudian dibeli oleh banyak pihak termasuk oleh pemerintah, ya. Winning proposition itu yang menurut saya mungkin harus diungkapkan kembali agar kemudian ini menjadi lebih bisa didengar dan bisa dilihat secara lebih nyata oleh berbagai pihak, sehingga kemudian memberikan ruangan yang lebih terbuka dan lebih besar kepada tumbuh kembangnya industri keuangan syariah ke depan, ya. Jadi proposisi ini maksud saya, kalau kita mau jualan sesuatu kan kita bisa cerita apa untungnya beli barang saya memberikan manfaat apa dan lain sebagainya. Itu yang disebut proposisi. Nah, kalau kita bisa membuat winning proposition, artinya proposisi yang unggul untuk bisa diterima, menurut saya mungkin perlu terus kita upayakan. Asbisindo mungkin bisa memfasilitasi, bila perlu mengundang pihak lain, para ahli, ya kita undang, kemudian kita dengar, kita susun bersama, dan kita sampaikan narasi baru ini kepada pemerintah, sehingga kemudian keuangan syariah itu bisa menjadi salah satu tema penting di dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional, terutama mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan oleh Asbisindo, ya, dalam hal ini. Apalagi sebagai asosiasi nanti bicara banyak itu terkait dengan sertifikasi, profesi, macam-macam itu banyak, ya, terkait dengan pengembangan kultur industri dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini sudah lama dipikirkan dan sudah sebagian saya tahu dikerjakan, tapi mungkin menurut saya di tengah-tengah pemerintahan baru ini yang belum setahun ini, saya kira kita harus membangun proposisi baru, ya, apa kontribusi industri keuangan syariah yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah. Dan ini mungkin menurut saya bukan concern 1-2 bank, ini adalah concern sama-sama kita semua. Jadi kalau literasinya rendah, kemungkinan skeptis juga muncul, kepercayaan yang rendah juga muncul, demand yang mestinya besar ternyata juga belum efektif, kemudian mungkin to some extent juga bisa mengganggu inovasi dari masing-masing bank di dalam menawarkan jasa-jasa keuangannya. Jadi banyak hal yang menurut saya harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang ingin saya sampaikan, bagaimana kalau begitu, ya, kita tahu persoalannya. Mungkin menurut saya perlu ada agenda besar, terutama yang terkait dengan isu pertama tadi yang saya sampaikan, terkait dengan literasi dan inklusi, ya.
Saya melihat ada dua hal yang bisa dilakukan. Ini kebetulan saya buat catatan kecil ya. Pertama, bisa dibuat semacam targeted financial education. Pendidikan keuangan syariah yang targeted. Targeted itu ya terserah kebijakannya nanti mau ditargetkan kepada kelompok mana. Masyarakat pesantren, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu muslimat, atau ibu-ibu pengajian Aisyah, ya, atau siapalah. Itu artinya targeted gitu. Apa yang kira-kira cocok buat kelompok ini tentu saja materinya bisa disesuaikan satu sama lain. Tapi intinya harus ada agenda-agenda untuk mendorong terbentuknya atau terlaksananya targeted financial education. Edukasi keuangan syariah yang terfokus ya, atau fokus pada objek atau subjek tertentu yang kemudian kita harapkan bisa menjadi roda penggerak bagi berubahnya dari potensial demand menjadi real demand dari penduduk yang besar itu, yang tadinya hanya potensinya besar tapi kemudian belum terlalu real. Kemudian juga sejalan dengan itu saya melihat juga perlu apa yang disebut sebagai strategic inclusion program. Mesti ada inklusi program ini. Dalam beberapa hal sebelumnya kita bicara ekosistem dan lain sebagainya. Saya kira ini mungkin sejalan dengan upaya membangun bagaimana inklusi ini bisa dipercepat melalui misalnya pemberdayaan ekosistem. Yang by nawa itu ya artinya on purpose betul dibangun ekosistem itu. Karena saya masih berpendapat bahwa ekosistem itu dia bisa tercipta dengan sendirinya, tapi dia juga bisa kita ciptakan ekosistem. Nah, saya kira ini bisa kita ikhtiarkan. Apakah difasilitasi oleh Asbisindo misalnya dan lain sebagainya. Saya kira itu topik yang kedua. Yang ketiga, saya tidak tahu nih, karena ini juga tidak murah biayanya, bagaimana kita bisa lebih lanjut meleverage teknologi. Jadi teknologi ini yang kemudian menurut saya sebetulnya senjata ampuh untuk mempercepat inklusi. Karena kemudian membuat sesuatu yang tidak accessible menjadi accessible dengan biaya yang lebih murah dengan implementasi teknologi. 3 hal itu yang menurut saya sementara ini yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan pemikiran Asbisindo untuk bisa sama-sama membuat agenda bersama. Karena sekali lagi isu inklusi dan literasi ini bukan isu 1-2 bank, tapi menjadi isu industri keuangan syariah secara keseluruhan. Saya sependapat dengan semangat yang tadi disampaikan Pak Heri dan Pak Dirut BSI, ini harus terus dijaga. Saya masih ingat, karena saya yang ikut menyusun Undang-Undang Perbankan Syariah di awal-awal tahun 2005 lalu, bagaimana munculnya concern keuangan syariah di awal sampai akhirnya terbentuk bank syariah pertama dan lain sebagainya. Mengikuti itu kita seperti dihadapkan pada periode yang berbeda. Menurut saya 10 tahun pertama tumbuh begitu cepat, kemudian mendatar. Nah, saya tidak tahu berikutnya, mendatar terus apa dia kemudian bangkit lagi. Nah, jadi istilah ekonominya itu ada, menarik istilah ekonominya. Dari increasing return to decreasing return, nah tinggal berikutnya apakah dia mau turun atau mau naik lagi. Saya kira mudah-mudahan kita bisa meningkat lagi dan ruangan untuk itu menurut saya tersedia, apalagi komitmen pemerintah sekarang adalah ingin memudahkan, tidak ingin menyulitkan. Jadi kalau ada sesuatu yang punya rasional yang baik dan bermanfaat buat masyarakat secara keseluruhan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apalagi bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari barang ini agar kemudian ini bisa menjadi. Jadi tidak ada lagi apa istilahnya upaya untuk menghambat, ingin memudahkan segala sesuatunya, baik itu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, semangatnya saya kira sama, dimudahkan. Jadi tolong momentum ini dimanfaatkan dengan rasionalitas yang solid, tentu saja dukungan kajian
dengan narasi yang lebih impactful gitu, sehingga dengan demikian industri keuangan syariah bisa muncul dengan energi baru. Jadi temanya mungkin munculnya regaining new energy for developing Islamic ecosystem for the future Indonesia Emas 2024 dan lain sebagainya. Ya biasa begitulah. Ya. Jadi regaining energy itu menurut saya penting, dan mudah-mudahan kita bersama-sama di Asbisindo bisa mewujudkan ini sebagai satu ikhtiar kita ke depan nantinya. Terima kasih kepada para pengurus yang sudah berjuang luar biasa periode sebelumnya, Pak Heri dan kawan-kawan. Kemudian selamat bekerja buat Pak Dirut. Semoga lanjut dan sukses ke depannya. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para pegiat industri keuangan syariah, jangan patah semangat dan jangan kehilangan harapan, ya. Jadi harus tetap optimis, cari peluang. Saya kira kemampuan kita meng-create peluang itu menjadi kunci penting untuk menentukan keberhasilan kita ke depan nantinya. Saya kira itu temanya adalah regaining new energy bagi perkembangan keuangan syariah untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Kira-kira begitulah. Ya. Makasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Mulia Mande Hadat atas arahan dan juga wejangan yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sebagai wujud apresiasi dan doa restu dari keluarga besar Asbisindo kepada Bapak Heri Gunardi, mari kita saksikan video ucapan selamat dari perwakilan DPP Asbisindo berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bob Tiasika Ananta, Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Heri Gunardi atas dedikasi, integritas, dan visi dalam memperkuat ekosistem bisnis syariah di Indonesia. Dalam 4 tahun kepemimpinan Bapak sebagai Ketua Umum Asbisindo periode 2021-2025, kami, khususnya saya, sangat mengapresiasi upaya Bapak dalam mendorong kolaborasi antar pelaku usaha dan meningkatkan kapabilitas pengurus Asbisindo. Selamat atas pengabdian Bapak yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi, dan semoga langkah pengurus baru terus melanjutkan semangat inovasi dan sinergi serta kolaborasi. Terima kasih Pak Heri, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru, mentor, sekaligus Ketua Umum Asbisindo Bapak Heri Gunardi periode 2021 sampai 2025. Kami atas nama pengurus besar DPP Asbisindo mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Bapak di Asbisindo, terutama saat kita harus melewati masa-masa sulit setelah pandemi COVID 2020-2021. Saya yakin Bapak telah meletakkan fondasi yang kokoh untuk Asbisindo makin maju ke depannya. Kepada Bapak Anggoro sebagai Ketua Umum Asbisindo yang baru, kami ucapkan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Heri Gunardi yang saya hormati, terima kasih Bapak atas bimbingan dan arahan kepada kami di Sekretariat Asbisindo. Banyak program Asbisindo yang telah berjalan sukses atas arahan Bapak. Kami doakan kepada Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Arif Syedahadi sebagai Ketua 4 Bidang Sosial dan Bidang Komunikasi mengaturkan selamat kepada Bapak Heri Gunardi, Ketua Asbisindo periode 2021 periode 2025 atas amanah Bapak yang baru sebagai Direktur Utama Bank BRI. Kami mendoakan
Semoga Bapak selalu sukses dan memberikan sesuatu yang berbeda terhadap Bank BRI. Kami yakin Bapak pasti bisa, dan kami mengaturkan banyak terima kasih atas sumbangsih Bapak dalam menjalankan amanah pada saat di Aspisindo tahun 2021-2005. Sukses selalu Pak Heri Gunardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari selasi ke Purwodadi, pulangnya rehat membeli nasi. Terima kasih Bapak Heri Gunardi atas semangat dan juga prestasi. Boleh kita berikan aplaus untuk Bapak Heri Gunardi. Dan juga tentunya kami ucapkan selamat pengembangan amanah baru kepada Bapak Anggoro Eko Cahyo. Boleh kita berikan aplaus? Hadirin rahimakumullah, untuk menutup rangkaian acara hari ini, sejenak marilah kita berdoa agar segala niat dan ikhtiar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Ketua Dewan Pakar Aspisindo sekaligus Dewan Pengawas Syariah BSI. Kepada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat MBA MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Allah, pemilik segala kekuasaan, kewenangan dan jabatan, Engkau berikan kewenangan kepada hamba yang Engkau pilih. Engkau alihkan kewenangan kepada hamba yang Engkau pilih. Engkau muliakan hamba-hamba yang Engkau pilih dan kehendaki, dan Engkau rendahkan hamba-hamba yang juga Engkau pilih dan kehendaki. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik. Fawathikillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahwa hati-hati kami berkumpul di Aspisindo ini atas dasar cinta kepadamu, bertemu karena mentaati perintahmu, bersatu atas panggilan dakwahmu, dan berjanji setia untuk turut membela syariahmu. Maka ya Allah, kuatkanlah terus ikatan pertalian jiwa kami. Lestarikanlah kasih sayangnya. Tunjukkanlah jalan kebaikan dan kebenarannya. Lapangkan dada kami dengan limpahan iman kepadamu dan indahnya bertawakal padamu. Hidupkan kami dengan makrifat kepadamu dan kelak wafatkan kami sebagai syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah menghimpun kami di Aspisindo ini, rumah mujahid, para pejuang ekonomi syariah Indonesia. Maka persaudarakanlah kami dengan keimanan,
tumbuhkan dalam jiwa kami semangat dan perjuangan. Berikan kepada kami kekuatan sinergi dan dedikasi untuk menggapai cita-cita mulia kami, membangun kesuksesan ekonomi syariah di negeri yang kami cintai ini, demi kebanggaan umat Islam dan kaum muslimin di dunia. Ya Allah, anugerahkanlah kepada Ketua Umum dan seluruh Dewan Pengurus Asbisindo periode yang lalu pahala, rahmat, keberkahan dan ridha-Mu. Dan anugerahkanlah kepada Dewan Pengurus Asbisindo yang baru bimbingan, afiat, kemudahan, sikap amanah, dan ketulusan untuk melanjutkan estafeta keberhasilan Asbisindo di masa-masa yang akan datang. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala alaina saqiya wala mahrumah. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami di majlis ini menjadi perhimpunan yang Engkau rahmati, dan jadikan perpisahan kami setelah majlis ini perpisahan di mana kami semua Engkau jaga dan pelihara. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai bahaya dan bencana, dan terhalang dari kasih sayang dan rahmat-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengijabah doa-doa kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, sebelum menutup rangkaian acara pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama berfoto untuk mengabadikan momen indah, momen bersejarah pada kesempatan hari ini. Tentunya kami nanti mengundang Bapak Ibu seluruh tamu undangan serah terima jabatan Ketua Umum Asbisindo periode 2024-2027 untuk bergabung bersama kami di depan dan di atas panggung. Dan untuk melengkapi kebahagiaan pada hari ini, saya izin pantun, boleh minta cakepnya lagi Bapak Ibu? Boleh ya? Ke Pasar Gabah membeli rempah, mampir makan di Malaysia. Bank Syariah hadir penuh berkah, Asbisindo satukan se-Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kami mengundang dengan hormat untuk dapat bergabung di depan. Kita akan berfoto bersama untuk mengabadikan momen indah, momen bersejarah pada kesempatan hari ini. Tentu kita doakan semoga pengurus baru akan terus menjadikan Asbisindo sebagai rumah bagi bank syariah yang nyaman bagi 12 bus, 7 UUS dan 172 BPRS yang tersebar melalui 21 DPW dan 1 DPP di seluruh Indonesia. Kembali kami mengundang seluruh peserta dan tamu undangan pada hari ini untuk dapat bergabung di atas, kita berfoto bersama. Kiranya hari ini merupakan hari yang begitu bersejarah di mana tongkat estafet kepemimpinan dari Ketua Umum Asbisindo telah diserahkan kepada Direktur Utama BLI Bapak Anggoro Eko Cahyo. Mohon izin, masih ada satu kursi yang kosong di depan. Iya. Baik, sudah semuanya. Boleh merapat? Baik. Teman-teman fotografer sudah dapat? Baik. Kita hitung mundur, boleh. Gaya pertama dengan gaya semangat mengepalkan tangan kanan ke depan Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sekali lagi, oh iya, ketutupan sedikit ya. Tahan.
3, 2, 1. Berikan senyuman terbaik. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, berikutnya ada gaya Asbisindo tadi Pak Tomo yang bikin ya seperti ini Pak. Iya. Asbisindo ya. Segitiga yang diharapkan kolaborasi terus terjalin di antara seluruh bank syariah di Indonesia. Kita foto lagi. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Terakhir boleh gaya bebasnya Bapak Ibu. Tunjukkan kebahagiaan Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian usai sudah rangkaian acara sertijab Ketua Umum Asbisindo pada hari ini. Semoga estafet kepemimpinan dapat terus berlanjut, Asbisindo semakin maju, bermanfaat, serta memberikan kontribusi nyata bagi perbankan syariah di Indonesia. Akhirnya saya Andri, pamit undur diri. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.